Halo, selamat malam, selamat berjumpa kembali dengan Kakak J. Hari ini kita bicara tentang jadikan diri sebagai rumah pujian. Bacaan kita diambil dari Mazmur 66 ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-20. Nats kita adalah ayat 1. Bersorak-sorailah bagi Allah, hai seluruh bumi. Dan ayat yang ke-18, seandainya ada niat jahat dalam hatiku, tentulah Tuhan tidak mau mendengar. Apakah saudara suka memuji Tuhan? Ya, ketika saya berada di gereja. Kalau ketika ada di rumah bagaimana? Tergantung situasi dan kondisi. Kalau lagi senang, ya saya memuji Tuhan. Saudaraku, kekristenan tidak dapat dilepas dari pujian. Sehingga sudah sewajarnya setiap orang Kristen tidak hanya memuji Tuhan saat mereka berada di gereja saja. Memuji Tuhan juga tidak bergantung pada situasi dan kondisi yang ada, melainkan setiap waktu dan keadaan. Mengapa harus memuji Tuhan setiap waktu? Sebab Tuhan menciptakan kita dengan tujuan memuji dan menyembah Dia. Tuhan rindu agar setiap aspek kehidupan umatnya dipenuhi dengan pujian akan kebesarannya. Jadi, setiap orang percaya diperintahkan untuk memuji Tuhan. Mazmur 150 ayat 6 mengatakan, biarlah segala yang bernapas memuji Tuhan. Pujian adalah suatu luapan kekaguman, pengagungan, dan ucapan syukur akan apa yang telah dilakukan Tuhan dengan cara yang aktif dan demonstratif. Pujian adalah syarat untuk memasuki hadirat Tuhan. Karena itu, marilah kita melatih diri untuk menjadikan diri kita sebagai rumah pujian bagi Tuhan. Sebab Tuhan sendiri yang menetapkan bahwa bila seseorang ingin memasuki hadirat Tuhan, haruslah melalui pujian dan penyembahan. Jadi jika kita ingin merasakan hadirat Tuhan, kita harus mulai dengan menaikkan pujian bagi Dia. Masuklah melalui pintu gerbangnya dengan nyanyian syukur, ke dalam pelatarannya dengan nyanyian puji-pujian. Bersyukurlah kepadanya dan pujilah namanya. Demikian Mazmur 100 ayat 4. Dan di dalam Mazmur 22 ayat 4 dikatakan pemazmur juga memberitahukan kepada kita bahwa Tuhan bersemayam di atas puji-pujian orang Israel, atau bersemayam di atas puji-pujian orang percaya. Di mana ada puji-pujian, di situ Tuhan hadir dan menyatakan kuasanya. Bait suci Salomo dipenuhi oleh awan kemuliaan Tuhan karena ada puji-pujian dan penyembahan di dalamnya. Sudahkah kita menjadikan diri kita sebagai rumah pujian? Tuhan akan melawat kita, semakin menyempurnakan kita dan memulihkan keadaan kita. Perkara besar dan ajaib akan dinyatakan. Jika kita sudah menjadi rumah pujian bagi Tuhan, tidaklah sukar memuji Tuhan di segala keadaan.
dalam kesukaan maupun dalam kedukaan. Tetapi Mazmur 66 ayat 18 berkata, seandainya ada niat jahat dalam hatiku, tentulah Tuhan tidak mau mendengar. Saudaraku, kita akan bicara juga tentang niat jahat di dalam doa. Apakah Allah mendengar setiap doa yang dinaikkan umat manusia? Biasanya orang akan cepat menjawab iya. Namun hari ini kita akan merenungkan kemungkinan bahwa Tuhan ternyata tidak mau mendengarkan doa kita. Setidaknya itulah yang diyakini oleh pemazmur dalam bacaan hari ini. Pemazmur memulai rangkaian mazmurnya dengan ajakan untuk memuji, meninggikan, dan memuliakan Tuhan karena kedahsyatan perbuatannya. Ia kemudian melanjutkan dengan pengalaman pribadinya, pengalaman yang melahirkan pemahaman mengenai Allah, yang menginginkan kemurnian dalam hati umatnya. Seandainya ada niat jahat dalam hati, tentu Tuhan tidak mau mendengar. Mungkin kita bertanya-tanya, mungkinkah menaikkan doa dengan kondisi ada niat jahat di dalam hati? Jawabannya mungkin sekali. Kondisi hati manusia yang rapuh, mudah terkoyak, dan jarang memendamkan sakit hati, iri hati, kebencian, dan kepahitan yang berakar membuat kita dapat menaikkan doa dengan niat jahat di dalamnya. Niat jahat dalam hati seringkali kita tidak sadari. Hanya Tuhanlah lewat karya Roh Kudus yang membantu kita dalam kelemahan kita dan berdoa untuk kita kepada Allah. Ketika kita mempersilakan Roh Kudus bekerja dalam hati kita, segera kita akan dapat mengetahui ketika ada niat jahat dalam hati yang perlu segera kita bersihkan. Jadi adakah masih ada niat jahat dalam hati kita? Bereskan dengan segera supaya doa kita tidak terganggu. Ketika niat jahat merusak doa kita, bukalah hati bagi Roh Kudus untuk membereskannya. Amin.